nggak kamu ngerasa pengen berhenti ngerokok tapi selalu gagal? Udah buang semua rokok yang ada di kamar, udah bilang ke diri sendiri, gue harus stop. Tapi entah kenapa, seminggu kemudian kamu nyalain lagi. Dan kamu kan nggak ngerti kenapa rasanya susah banget buat lepas dari satu kebiasaan ini. Padahal kamu udah tahu risikonya. Kamu juga udah tahu itu bikin badan kamu makin capek, bikin napas sesak, dan dompet makin tipis. Tapi tetap aja, rokok itu selalu balik lagi. Chapter 1. Kenapa gagal terus? Banyak orang yang niatnya udah kuat. Mereka bukan nggak tahu bahayanya, bukan nggak sadar tentang kesehatan, tapi tetap susah. Karena ngerokok itu bukan cuma soal kebiasaan, tapi udah jadi bagian dari pola hidup. Setiap hari tanpa sadar, tangan otomatis nyari bungkus rokok. Setelah makan, waktu nunggu, waktu bengong, waktu stres, semua momen itu ditemani rokok. Dan makin lama, kamu bukan cuma candu secara fisik, tapi juga secara emosional. Kadang kamu bilang, ini terakhir. Tapi kamu tahu, kamu udah pernah ngomong itu kemarin. Dan minggu lalu, ada rasa frustrasi tiap kali gagal. Dan semakin sering kamu gagal, kamu makin gak yakin bisa lepas. Chapter 2, rokok sebagai pelangi di hari yang gelap. Buat sebagian orang, rokok bukan cuma soal nikotin, tapi soal jeda. Waktu hidup lagi kacau, rokok jadi semacam tempat berlindung. Meskipun sementara, rokok kasih sensasi tenang, walaupun itu semu. Ketika kamu ngerasa semuanya berat, kerjaan numpuk, masalah nggak habis-habis, kadang yang bisa bikin kamu tetap sadar adalah satu tarikan asap itu. Jam 2 malam, masih di kantor ngerjain revisian, rokok jadi teman. Waktu habis dimarahin atasan, rokok jadi pelampiasan. Waktu lagi sendirian di kamar, rokok jadi pengalihan rasa sepi. Dan itu yang bikin susah lepas. Karena buat sebagian orang, rokok adalah pelarian yang paling gampang dijangkau. Chapter 3, lingkungan yang nggak ngerti. Coba bayangin, kamu lagi serius mau berhenti, tapi temen tongkrongan malah bilang, serius? Paling seminggu doang. Atau malah diketawain, dibilang berubah karena cewek. Atau dianggap aneh karena nolak satu batang. Kadang bukan nikotin yang bikin kamu gagal, tapi omongan orang sekitar. Ada satu cerita, sebut aja Andi. Dia udah seminggu nggak ngerokok. Tiap malam gelisah, mulut pahit, badan lemes, tapi dia tahan. Sampai akhirnya nongkrong sama teman SMA. Satu teman lempar candaan, wah udah nggak asik lu sekarang. Dan malam itu, Andi nyalain lagi. Bukan karena dia pengen, tapi karena dia nggak kuat, dianggap beda. Chapter 4, ilusi masih bisa kontrol. Kalimat yang paling sering diucap sama perokok, gua nggak segitunya kok, masih bisa kontrol. Dan itu jadi jebakan, karena nikotin nggak bikin kamu langsung ketagihan secara brutal, tapi dia ngikat kamu pelan-pelan, bikin kamu ngerasa masih aman, padahal kamu udah nggak bisa berhenti. Kamu pikir masih bisa berhenti kapan aja, tapi kenyataannya, kamu udah butuh itu setiap hari buat bisa merasa normal. Dan ketika kamu mulai nyoba berhenti, baru terasa betapa dalamnya kamu udah masuk. Chapter 5, kenapa bisa kecanduan? Penjelasan ilmiah yang mudah dipahami. Rokok bukan cuma soal kebiasaan, tapi soal zat yang kerja di dalam otak. Nikotin masuk, merangsang otak buat produksi dopamin, yaitu hormon yang bikin kamu ngerasa tenang, nyaman, dan senang. Dan makin sering kamu ngerokok, otak kamu mulai bergantung sama nikotin buat bisa ngerasa oke. Masalahnya kalau kamu berhenti mendadak, kadar dopamin turun drastis. Kamu mulai gelisah, nggak bisa fokus, cepat marah, badan pegal semua, dan kamu pikir kamu lagi stres. Padahal itu tubuh kamu lagi berontak karena kehilangan nikotin. Itu kenapa orang yang kecanduan ngerasa butuh, padahal yang dia butuh sebenarnya bukan rokok, tapi perasaan tenang yang dulu dikasih sama rokok. Chapter 6, gagal berkali-kali, tapi masih mau coba. Setiap kali kamu gagal berhenti, ada dua rasa yang muncul, rasa malu dan rasa kecewa. Malu karena janji ke diri sendiri yang dilanggar. Kecewa karena udah coba, tapi gagal lagi. Dan seringkali rasa kecewa itu justru bikin kamu balik ke rokok lagi. Karena buat kamu rokok itu cara paling cepat buat numbuhin diri sendiri. Tapi dari semua kegagalan itu, ada satu hal yang perlu kamu tahu. Kamu belum gagal. Selama kamu masih mau coba, berhenti merokok itu proses, dan setiap proses itu layak dihargai. Chapter 7, mungkin enggak sih berhenti? Jawabannya bisa, tapi butuh cara yang sesuai sama kamu. Enggak semua orang bisa berhenti secara mendadak. Enggak semua orang bisa detox total dalam semalam. Dan itu nggak apa-apa. Kalau kamu belum bisa berhenti total, mungkin kamu bisa mulai dengan ngurangin. Yang biasanya 3 bungkus sehari turunin jadi 2, lalu jadi 1, lalu setengah, lalu beberapa batang. Sampai akhirnya kamu bisa lepas, perlahan, tapi pasti. Dan kalau kamu udah bisa ngelewatin 1 hari tanpa rokok, itu kemenangan. Kecil tapi berarti. Chapter 8, kamu yang spesial. Kalau kamu lagi berjuang berhenti merokok dan kamu ngerasa sendiri, kamu perlu tahu kamu nggak aneh.
kamu bukan gagal, kamu justru spesial. Karena di tengah lingkungan yang semua orang ngerokok, kamu berani buat berbeda. Berani buat bilang cukup, berani buat jaga diri sendiri. Dan itu langkah yang besar, karena butuh keberanian buat lepas dari sesuatu yang udah lama melekat. Dan kalau kamu berhasil, ada banyak hal yang akan berubah. Napas kamu lebih lega, tidur kamu lebih nyenyak, dompet kamu lebih stabil, bahkan uang yang biasanya kamu pakai buat beli rokok, bisa kamu tabung buat masa depan, buat hal yang lebih bermanfaat, buat hal yang lebih bernilai. Chapter 9, efek jangka panjang yang sering dianggap sepele. Kadang orang berhenti karena takut langsung kena penyakit. Tapi rokok nggak selalu nunjukin dampaknya dalam seminggu atau sebulan. Efeknya pelan, diam-diam, tapi nyata. Awalnya cuma batuk ringan, lalu mulai gampang capek, lalu tiba-tiba tekanan darah naik, lalu mulai sering sesak. Dan saat kamu mulai sadar, kamu udah terbiasa hidup dengan kondisi yang nggak enak, yang seharusnya bisa kamu hindari kalau kamu berhenti lebih awal. Ada yang baru berhenti setelah paru-parunya rusak. Ada yang baru sadar waktu anaknya ikut batuk karena asap. Pertanyaannya, harus nunggu sejauh apa dulu baru kamu mau berhenti? Chapter 10. Kalau gagal, mulai lagi. Gagal berhenti sekali, bukan akhir. Gagal 5 kali juga belum akhir. Orang yang sekarang berhasil lepas dari rokok pernah jatuh juga. Mereka pernah marah ke diri sendiri, pernah ngerasa nggak ada gunanya berhenti. Tapi akhirnya mereka sampai di titik itu konsisten, kuat, dan bebas. Karena berhenti itu bukan garis lurus, tapi jalan berliku. Kadang nanjak, kadang mundur. Tapi selama kamu masih mau nyoba, kamu belum kalah. Chapter akhir, tubuh kamu layak dibebaskan. Rokok itu kecil, tapi dampaknya besar. Dan tubuh kamu layak buat hidup bebas dari asap. Kamu punya masa depan, punya impian, punya orang-orang yang peduli sama kamu. Kamu nggak perlu bukti besar untuk mulai berubah. Cukup satu langkah kecil hari ini, satu keputusan. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir, dan kamu pantas buat hidup yang lebih tenang. Kamu lagi dalam proses berhenti juga, atau punya pengalaman pernah gagal tapi bangkit lagi? Ceritain di komentar, karena cerita kamu mungkin bisa bantu orang lain yang lagi di titik yang sama. Dan kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe, karena di channel Jadi Tahu, kita bukan cuma nonton, tapi sama-sama belajar dan saling nguatin.